khutbahnya panjang-panjang 1 jam. Ayatnya bacanya inna a'tainakal kautsar. Sama apa lagi yang paling pendek, wal asri. Sudah? Itu yang pertama. Yang kedua, solat mereka di mana? Solat mereka ini masjid, pemain di masjid. Nah, mereka akan sambung suatu ujung sana, jalan sana. Yang tak kena mengena, ujung sana. Kami dekat dekat Gawazi, kami tengok yo ni. Belum lagi apa, belum lagi penuh semua. Aku sini pula ada sini. Satukan mereka beratur pakai sajadah. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau sekiranya ulama yang tak menegur langsung lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka solat di tahrir. Yang keempat, mereka masih muda lagi, belum lagi apa-apa, solat fardu dengan duduk. Banyak lagi benda-benda yang lain. Nanti yang buat sendiri kitab itu. Dah, kemudian orang yang pertama kali berkhutbah dalam keadaan duduk itu adalah Muawiyah. Orang yang pertama kali berkhutbah dalam keadaan duduk adalah Muawiyah. Muawiyah suka makan yang manis-manis. Hati-hati kalau suka makan manis-manis besar. Macam saya suka makan yang manis-manis, nah besar. Tapi enggak seperti ini besarnya, Muawiyah besar lagi. Sehingga nak berdiri pun susah. Jadi dialah duduk. Andai kata memang di kampung tu tak ada lagi orang yang ahli dalam berkhutbah, cuma dia saja, dia pun masalah pula, tak boleh nak berdiri. Ima kena sakit, ima kena macam-macam lah pokoknya, atau kena kegendutan, kebesaran, kegemukan. Jadi dia berkhutbah dalam keadaan duduk, bolehkah? Ulama berkata boleh. Tapi kalau ingin hilangkan antara dua khutbah itu, cukup dia diam saja. Cukup dia diam saja. Dah faham? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika, jikalau sekiranya kau mengatakan kepada temanmu, ansit, diamlah kamu, yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu faqad laghawta. Dan jikalau sekiranya kau katakan kepada temanmu, diamlah, kalimat ansit ni diam dan dengarkan, itu maksud dia. Kalau uskut, diam saja, tapi ansit, diam dan dengarkan. Pada hari Jumat dan imam lagi sedang berkhutbah, maka kau telah berbuat lagha, kau telah berbuat satu benda yang sia-sia. Jadi pertama, ya, di sini para ulama mengatakan faqad laghauta, apakah solatnya itu tidak sah ataukah pahalanya hilang. Ada yang mengatakan solatnya yang tak sah, tapi kebanyakan mengatakan yang dia buat itu adalah satu benda yang lagha sehingga pahalanya tidak ada. Nah, jadi kalimat ansit ini cuma satu kalimat aja, apalagi banyak cakap, main-main sama kawan. Sebab itulah seperti Syekh Muhammad Ibrahim Katani pernah mengatakan, ketika kita dalam keadaan solat atau dalam keadaan duduk, kita kasih tahu pun teman kita kata tak katanya ansit kan, jaga tak boleh. Bilang kata tak boleh. Kenapa? Karena masalah yang mereka kata itu adalah membawa perhatian orang kepada kita sehingga tak khusyuk mendengarkan khutbah. Dan yang paling kuatnya juga dikatakan kalau berkhutbah kita melihat khotib tersebut. Sunnahkan punya kita melihat khotib. Kenapa? Karena melihat khotib itu lebih dapat memahamkan apa yang beliau sampaikan. Kalau kita cuba dengarkan dari jauh, kadang-kadang tak faham kita. Sebab kadang-kadang mimik gerakan wajah itu dapat memberi kesan kepada kita. Dapat memberi kesan kepada kita. Contohnya lah dulu, ada orang buat cerita lucu, tapi anda tak tengok wajah dia. Dah? Bisa ketawa kita, boleh ketawa kita. Boleh, tapi lambat pick up. Nampak apa? Pick up. Tapi kalau ada seseorang bercerita tentang lucu, anda tengok gaya gerakan wajahnya, anda cepat paham, langsung ketawa. Karena kadang-kadang wajah itu dapat memberikan kesan daripada makna, daripada apa yang disampaikannya. Begitu juga disunahkan bagi kita melihat khatib dalam keadaan berkhutbah, ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ihtasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat thumma raha, kemudian dia pergi pada annama qarraba badanah, kemudian dia pergi seolah dia itu mendekatkan dirinya dengan apa? Unta. Mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan unta. Unta atau unta. Kalau kita nak buatkan 71 orang saja pun sepertujuh dah susah dah. Ha? Apalagi kita buatkan satu unta. Idul Adha, siapa yang mampu buatkan sepertujuh, kan mahal itu. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqarah, maka siapa saja yang pergi pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia itu mendekatkan apa? Lembu. Ternyata nilai lembu ini di bawah dibandingkan dengan apa? Unta. Lembu dan sejenisnya, lembu, sapi, siladang, kerbau. Sejenis kan itu. Wa man ra'a fi sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba al-kabshan aqran, maka siapa saja yang pergi pada jam yang ketiga, maka seolah dia itu mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan apa? Dengan kibas yang bertanduk. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ati, maka siapa saja yang berangkat pada jam yang keempatnya, fa ka'annama qarraba dajajah, seolah-olah dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan dajaj, dengan ayam. Bolehlah 5 orang makannya. Itu pun ala masakan kita Melayu. Ya, 5 orang tu 10 orang lah. 10 orang boleh juga kalau dikasih tulang-tulang kita. Tulang digigit-gigit. Man ra'a fi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydah, siapa saja yang berangkat pada jam yang kelimanya, maka seolah dia mendekatkan diri dengan apa? Telur. Telur boleh juga 10 orang. Boleh 10 orang, bagi-bagi 10, insyaAllah, tapi tak kenyang. Tak kenyang lah itu. Fa'idha khalil imamu hadratil malaikatu, apabila datang imam, ini ceritakan sunnah hukumnya, imam itu datang lambat. Jadi kalau begitu, andai kata di masjid tersebut ada tempat tempat khusus imam, jangan kamu langsung duduk di masjid itu. Kan biasanya masjid ada tempat duduk imam kan. Maka dalam kamu istirahat dulu di dalam. Istirahat dulu di dalam. Saya lihat begitu juga dulu hari Jumat. Doktor hari Jumat kalau dia datang ke Masjid Sultan Hasan, dia akan masuk dulu ke dalam ruangan rehat. Bila adzan, ketika waktu mau dia adzan tak naik ke tangga, baru dia jalan. Dia kencang jalan tu. Sekarang kencang juga jalannya kan. Kencang jalan doktor hari Jumat, dia atletik. Hampir seperti saya juga, atletik. Enggak, dia main ini atletik utama Jumat. Selain mengaji, dia juga hebat dalam asukan. Dia itu orangnya semua bisa. Ekonomi Masya Allah. Macam saya juga Alhamdulillah semua bisa. Mandi bisa, makan bisa, menyelam bisa. Saya juga atletik, saya tukang berenang. Namun saya di Mesir ini tidak ada air, jadi tak berenang-berenang. Tambah lagi cuaca sejuk, tapi tak berenang-berenang lah. Jadi kalau ada rumah kamu yang kolam renang, silahkan undang saya. Jadi disunahkan kita datang tuh dalam lambat. Kalau berada di masjidnya itu tempat istirahat imam, situ dulu. Ketika waktu datang adzan baru kita datang. Jangan pas lagi kayak gitu kita lambat dari rumah, itu masalah itu. Nanti kejadian orang tunggu seperti saya kejadian apa baru ini, saya pulang kampung. Tak ada orang nak ngantarkan saya, ngantarkan pasal saya RBT. Jadi dia pula tak tahu mana tempat kampung tu nak saya khutbahkan. Tiba kami pergi terus jauh. Kampung ni sini saja. Kami pergi jauh ke sana lagi. Sudah. Ketika sampai ke sana salah telefon kembali, di mana tempatnya? Di sini katanya. Tengok sudah adzan dah. Meriah orang tunggu. Putar lagi sampai. Jadi sebaiknya sebelum itu kita sampai kian lah. Memang saya memang biasa dan itu terlambat terus. Ada urusan benda tak apa-apa lagi kan. Nanti pas lagi saya di Indonesia banyak undangan untuk khutbah pening kepala saya. Sikit-sikit khutbah kan. Kita nak santai sikit ni. Kita pulang kampung kan nak santai kan. Memang tak boleh santai saya di Indonesia.
Idza kharaja al-imam hadaratil malaikah, apabila keluarlah imam, maka datanglah malaikat yastami'una dzikra, yang itu mendengarkan zikir. Zikir di sini adalah salat. Dari mulai khutbah sampai kepada salat itu namanya zikir. Ya. Fas'au ila dzikrillah, ketika kau pergi kepada zikrullah. Yaitu zikrullah yaitu salat Jumat. Dikira salat Jumat dari mulai apa? Khutbah sampai kepada apa? Sampai kepada salam. Jadi kalau kita berkhutbah dalam mazhab Syafi'i, syahadah mesti ada, pujian mesti ada. Sama dari pujian itu innal hamdalillah, itu lebih afdal digunakan daripada yang lain-lainnya, lebih afdal, bukan wajib, ini afdal ya. Lebih afdal berarti yang lainnya juga sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita juga suka kadang-kadang gunakan ini itu. Kemudian setelah itu syahadah, habis syahadah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis salat kepada Rasulullah SAW, wasiat takwa. Kemudian membaca apa? Ayat di antara dua khutbah. Boleh kamu bacakan pada khutbah yang pertama, boleh kamu bacakan pada khutbah yang kedua. Nah, ini yang pertama. Kamu tahu sendirilah, kamu dah hebat dalam khutbah. Lain pula di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia tengok kalau khutbahnya belakang itu ada wasiat untuk apa? Untuk mendoakan sultan. Nah, kalau macam kami tak ada sultan, jadi kami apa? Enggak ada, sebutkan umum saja lah. Umum, ya. Kita tidak ada kesultanan, ada sultan pun sebagai ini saja. Syukur ada sultan-sultan, ya. Ada tengku. Kami sekarang masih juga ada tengkurap. Dulu tengku kaya-kaya, sekarang tengkurap dah. Itu dia, sedih kita tengok mereka. Al-Salamah min Aqwa wa kana min ashabi syajarah. Daripada Usama bin Aqwa, dan dia ini adalah daripada orang yang mengikuti syajarah. Nah, orang yang apa? Orang yang mengikuti asy-syajarah. Syajaratul Ridwan. Apa katanya? Kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah, kami salat Jumat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di sana tidak ada melaksanakan Jumat kecuali Jumatnya Rasulullah. Ya, walaupun banyak masjid di sekitar masjid Rasulullah, tapi pelaksanaan Jumat cuma di masjid Rasulullah. Sebab itu permasalahannya, kalau terdapat dalam satu kampung ada dua masjid yang dilaksanakan Jumat, andai kata itu ya pelaksanaannya tidak disebabkan oleh darurat, maka tidak sah. Kalangan ulama mengatakan tidak sah. Kalangan ulama mengatakan tidak sah. Tengok kembali kitab madhab apa? Fiqh arba'at madhahib. Entah kenapa kan situ permasalahan. Kalau berbilang-bilang salat Jumat dalam satu kampung yang tidak ada sebabnya. Apa itu sebab? Sebab yang diterima adalah mungkin masjid itu kecil, kemudian setelah itu orangnya ramai, membludak. Nah, kalau hendak buat lagi masjid yang baru. Buat masjid yang baru, besarkan lagi baru. Nah, itu sebab. Kalau macam kayak gitu sebab dia, maka kita boleh melaksanakan Jumat, salat juga Jumat, tapi laksanakan zuhur setelah itu. Sudah, laksanakan zuhur setelah itu. Apalagi penyebab yang dibuatkan secara syar'i. Kebanyakannya ulama mengatakan sebab syar'i itu seperti itu. Karena kalau sekali keta'asuban lain, kita tak boleh. Satu kampung buat apa? Satu kampung buatkan solat Jumat hanya kena ingin dua solat Jumat, tak mau dia satu. Ingin dua. Tak maulah saya satu masjid UMNO, satu masjid Apas. Tak boleh. Tak boleh. Nah, satu umat Islam satu, Ka'bahnya satu, kampung tidak ada yang lain, masjidnya masih lagi dalam keadaan kosong, sama-sama sholat. Nah, marah antum marahlah. Saya cerita ni tentang masalah Islam ni. Saya cerita ni masjid Nabi ni, masjid Nabi SAW. Ni banyak masjid di sekitarnya, semuanya wajib sholat di masjid Rasulullah. Tak boleh dia kata aku tak mau sholat sama dia. Kenapa? Dia Wahabi ni. Dia Wahabi, kata Wahabi sholat itu juga kita. Saya sholat di Masjid Haram Makkah. Siapa imamnya? Wahabi lah. Wahabi, kata Wahabi sholat situ juga. Nah, paham tu? Nah, siapa tu sholat di situ? Oh, di situ
aku orang paling benci dia. Kita buat Jumat dekat sini, tak boleh. Kita buat situ juga. Nah, Rasulullah SAW mengumpulkan umat tujuan Jumat berkumpul. Tujuan Jumat berkumpul. Kecuali kalau memang masjid itu zahmah. Udah, ini yang saya cakup langsung nih. Saya mencakap oleh saya di kampung saya terjadi begitu. Saya mencakap langsung saya. Karena soal Jumat sini soal Jumat bukannya jauh sangat. Bukannya penuh dua-duanya tuh. Bercakap langsung saya. Ini masjid yang telah didirikan oleh negara dan dia masjid lebih besar. Maka masjid ini kita penuhkan dahulu. Di sini kita laksanakan soal Jumat. Saya kata begitu. Kalau dua masjid itu tak sah langsung. Saya katakan dalam khutbah Idul Adha, saya katakan dalam ceramah saya sebagainya di kampung sebelah saya. Di kampung sebelah saya. Di kampung saya alhamdulillah mereka ikut semua cakap saya. Di kampung saya tu, saya kata ni, saya kata yuk, katanya. Dengar mereka semua tu. Nah, pernah sekali saya katakan, andai kata ni solat tarawih masih lagi 8 rakaat, saya tak solat sini langsung. Mereka pun langsung takut lah. Mereka langsung takut. Ini alhamdulillah kat kampung saya mereka takut. Saya dengar cakap saya. Jadi makanya kalau ada orang masjid, kalau sekiranya ada solat apa Idul Fitri ke apa semua, saya disuruh mereka. Yang malasnya saya imam. Saya di kampung saya sendiri jadi imam tu 1 atau 2 kali saja. Imam masjid. Apabila khutbah selalu. Kalau imam saya malas sangat. Sebab perasaan saya kalau jadi imam kadang-kadang saya rasa kurang khusyuknya saya. Kurang khusyuknya. Takut ada ria-ria sikit apa jadi makanya saya tak ingin jadi imam. Sudah, kalau kita berlomba-lomba ingin jadi imam, angkat-angkat beginilah. Aku katanya gitu kan. Jadi saya tak kurang suka saya jadi imam. Lah, tapi yang lain-lainnya pada ceramah lah apa semuanya saya pegangkan masjid itu alhamdulillah rabbil alamin. Ini kampung sebelah buat begitu. Oh, habis dah nak basuh. Habis nak basuh. Marah mereka marahkan. Saya tak fikirkan mereka marah sama-sama. Yang penting saya sampaikan hukum Allah. Kan begitu? Jangan takut kau dengan hukum Allah SWT. Allah bantu kau. Nanti mereka benci. Bencilah mereka. Tapi dah kita sampaikan bila hal yang kita tak maki-maki mereka kan. Tapi kita sampaikan hukum itu. Summa ansarif. Kemudian kami pulang. Walaysa lil haitani dhillun nastadhillu bihi. Tidak ada ya bagi tembok-tembok. Tahu tembok kan? Dhillun nastadhillu bihi. Tahu bayang-bayangan. Apa nama? Naungan. Naungan yang kami bernaung dengannya. Kalau panas kan ada. Biasanya kita ingin cari jalan dengan naungan supaya jangan panas ya. Wa bilafdhin kunna nujammi'u ma'a Rasulullah SAW fi idza zalatis syamsu. Kami berkumpul bersama Rasulullah SAW apabila tergelincir matahari. Thumma narji', kemudian kami pulang. Ta'atul faid, kemudian kami mengikuti bayangan matahari. Jadi bayangan yang dikenakan matahari itu kami ikuti supaya jalan panas. Supaya apa? Panas. Ini cerita masalah waktu lah ini. Imam Ahmad kata waktu sholat Jumat itu boleh sebelum Jumat. Boleh sebelum zuhur. Nah, Imam Ahmad kata bila belum lagi tergelincir matahari, dah boleh apa? Jumat. Jamhur ulama kata waktu Jumat antara apa? Antara waktu sholat zuhur. Yani antara tergelincir matahari sampai kepada apa waktu zuhur? Waktu asar. Ya waktunya apa waktunya? Sampai bayang-bayang mata buaya matakrib. Itu pun belum lagi nak dengar. Apa? Sampai bayang-bayang sama panjangnya. Berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Ada panjang dua kali ganda. Ada 1 kali ganda. Sama panjang berapa kan? Panjang. Cakap kita mesti jelas. Nanti kalau kita mengajar, kalau nggak jelas kita sesat. Satu bayangan. Satu bayangan. Mana pen? Tapi sekarang tak lagi orang buat seperti itu. Udah nggak ada lagi dah. Ini kan satu bayangan nih kita buat begini. Satu bayangan dia. Udah. Nanti itu waktu zuhur. Kalau Imam Ahmad kata boleh sebelum zuhur pun dah boleh. Sebelum zuhur dah boleh laksanakan apa? Khutbah. Kita kata tak boleh khutbah kecuali ada masuk waktu zuhur. Itu jamhur ulama. Dan itu yang paling rajih. Paling apa? Rajih.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ah alam tam alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salat fajar pada hari Jumat itu alif lam mim tanzil as-sajadah dan hal ata 'alal insan. Jadi hukumnya sunnah kalau kita membaca waktu subuh ya alif lam mim tanzil dengan hal ata, ini sunnah hukumnya, bukan wajib. Dalam satu kampung itu sudah dijadikan sebagai mulazamah. Ini terpaksa juga kita menghafalnya. Sebab kalau nanti kita pulang kampung kita tak baca ni, bakalan kena lah kita tu nanti. Kita ni bid'ah Wahabi kita langsung. Kadang-kadang ada orang tunjuk kita Wahabi tak kena. Tak mengena kita ni orang yang anti Wahabi tapi kita dikata Wahabi. Pernah gitu? Entah kena ini lah. Dia kata Wahabi lah. Pernah kata gitu orang. Kita cakapkan benda, mereka tak faham. Mereka kurang faham, dia katanya kita pula Wahabi. Ini adalah masalah ni. Itu terkena dengan syekh saya sendiri. Syekh Al-Faqih Ibrahim Dannun Al-Mandili, murid daripada Syekh Hasan Bashar dan Syekh Zakaria Bila dan Syekh Yasin Badani. Syekh Ibrahim Mandili ni dia mengajar di Mustafawiyah, dipanggil kerana muridnya kau mengajar banyak sekali. Dah kemudian difitnah orang, dia guru-guru yang benci dengannya. Dia kata dia ni apa? Dia kata dia Wahabi. Saya dengar cerita tu nak sakit perut, saya nak muntah pun ya. Saya dengarkan beliau cerita begitu, saya nak sakit perut, nak muntah pun boleh. Kenapa? Kerana selama saya mengaji sama beliau dahulunya, dialah yang menguak cerita tentang Wahabi. Kalau dah kena tentang masalah Wahabi, 1 jam tak habis-habis tu. Antum dengarkan cakap saya ni dari awal ke akhir, Ustaz ni Wahabi aja sebutkan dia Wahabi saja. Itu masih syukur lagi tu. Masih syukur. Dah, alhamdulillah. Sikit-sikit Wahabi itu masih syukur lagi. Kalau guru saya ni Syekh Ibrahim ni, ya, kalau kami kata Syekh Ibrahim dah muda, sebab Syekh Ibrahim tua dah meninggal, itu waliullah dan saya menyaksikan kekeramasan dia. Ni Syekh Ibrahim ni, kalau dah sampai perkara tentang masalah Wahabi 1 jam tak habis. Cerita semuanya begini. Itulah, dari dia itulah saya kenal dia orang paling benci dan anti dengan Wahabi. Dulu sampai sekarang. Dulu sampai sekarang. Kalau dia tahu orang Wahabi ambil pisau, dia kata kau mesti keluar pada tasawuf kau. Kau mesti jadi Wahabi, saya takkan jadi Wahabi. Lepas tu kaya apa kaya? Wallahi inilah Muslim. Wallahi inilah saya ini orang Muslim. Itu dia. Jadi orang tu kata dia ni Wahabi, padahal dia ni orang paling anti dengan Wahabi. Hati-hati dah. Boleh gagal untuk terkena. Kalau tak dituduh orang kau Wahabi, kata orang pula kau Syiah. Itu dia, hati-hati. Kau ni orang Sufi, orang yang paling benci dengan Wahabi. Kalau orang mereka, mungkin orang kata kau Wahabi, mungkin juga orang kata kau Syiah. Dah? Itu bahaya ni kalau kata ni. Jadi hati-hati. Kita hafal Jumat ni, Jumat banyak kawan-kawan kita yang pulang ke kampung ke Malaysia, dan tu tiba-tiba disuruh imam pas subuh Jumat, dia terlupa nak baca ni, habis kena orang kampung dia. Saya pun tak katakan saya terlupa, atau dia baru nak katakan saya tak hafal. Saya ustaz tak mahu lah kata, saya terlupa katanya. Orang langsung lah katakan dia tu Wahabi. Kata saja aku tak hafal ni, maka tak aku baca. Dah, susah-susah sangat kan? Saya langsung katakan saya tak hafal. Terus saya hafal, saya lupa dah. Kerana saya selalu gunakan surah apa langganan. Alam nasrah dengan waktu Babul Aidain ini bab yang menceritakan tentang Idul Fitri dan Idul Adha. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Aidain qabla al-khutbah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar melaksanakan solat Idul Fitri Idul Adha sebelum khutbah. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Dia khutbah bila khutbah selepas apa? Datanglah Bani Umayyah. Mereka buat apa? Mereka buat khutbah sebelum solat. Kenapa? Inilah bid'ah, ini bid'ah. Ini betul-betul bid'ah. Dalil mana? Tak dapat dalil.
Nah, kenapa dia kata kalau kita buatkan sebelah habis salam semuanya, semua orang lari, tak mau lagi apa? Tak mau lagi duduk. Pasukan memang bolehkan kita nak keluar, tak keluar. Nak dengarkan khutbah silakan, tak dengarkan khutbah silakan. Tapi mereka inginkan semuanya orang dengar. Semua orang dah dengar khutbah. Dan tu pulang-pulang kita tengok dari kampung-kampung khutbah Jumat lah, khutbah Idul Fitri lah, Idul Adha. Kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, kita khutbah habis solat tu, orang tu kan dengar solat khutbah langsung keluar, jebur semua lari. Begitulah kejadian di Mesir. Kalau macam kita, alhamdulillah masih tertib lagi. Mereka malu nak keluar langsung. Nah, jadi kena Bani Umayyah ni, orang benci dengan Bani Umayyah, mereka buatlah khutbahnya sebelum apa? Sebelum solat. Sementara sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Abu Bakar dan Umar adalah setelah solat, ya. Jadi khutbah ni, khutbah Idul Fitri, Idul Adha ni, ya. Kalau khutbah yang pertama kita dikira apa? Takbir Allahu Akbar lah. Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Oh, 7 kali. Ini bukan takbir ni angkat tangan tu. 9K. Yang kedua berapa kali? Masa 5? Yang pertama 9 kali, yang keduanya 7 kali. Kita kira begini, kira jangan kira. Udah, sebab kalau kau tak kira nanti terlupa kau, orang kira kau punya. Oh, pakcik ni bodoh juga lah. Saya baru 2 kali lah khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Nah, itu pun geletar juga saya nak menggeletar. Konsep khutbah saya itu dipakai orang. Pulang turun saya diambil orang semua khutbah saya. Anil Barwa' bin Azib radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-adha ba'da as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya kepada kami pada hari Adha setelah solat. Faqala man shalla salatana, siapa yang solat dengan solatnya kami, wa nasaka, kemudian menyembelih dia, wa nusukuna qad asaba nusuk. Itu sebenarnya macam mana itu? Wa nasaka nusukana atau bagaimana? Wala saka nusukana. Dan khutbah nusuk yang lain saya punya wala saka wa nusukuna. Jadi saya enggak bisa, enggak paham begitu. Wala saka nusukana. Langsung begitu kan? Jadi ini salah khutbah dalam contoh punya darul hadis, darul sunnah, darul fikir. Darul sunnah, saya punya darul sunnah. Apa? Nusukana juga. Oh, berarti yang itu punya saya yang can lah. Punya saya yang tak elok. Di sini wanasaka nusukana salah. Wanasaka nusukana, dan menyembelih akan seperti sembelihan kami. Nah, jadi apa dia itu nusukana? Wanasaka nusukana. Jadi apa itu? Babrubi. Aduh. Jadi apa? Anda tengok silin dulu ni. Ada enggak silin di sini? Atau satu geni atau setengah 50 kurus. Siapa yang dapat boleh kasih 50 kurus. Apa itu namanya itu? Wa nasaka nusukana. Qatala Zaidun qatlan. Diulang-ulang lagi dengan lafzinya. Nah, itu dah saya sebutkan dah. Jadi tak dapat lagi. Papat asaban nusuk, maka telah mendapatkan nusuk. Wanasuki itu dah. Nusuk itu penyembelihan. Wa man nasaka qabla salati, maka siapa saja yang melaksanakan nusuk penyembelihan sebelum solat, wala nuskalah, maka dia tak mendapatkan pahala sembelihan. Tak dapatkan pahala sembelihan. Berarti sembelihan ini setelah solat. Sembelihan setelah solat, bukan sebelum solat. Maksudnya solat Idul Adha. Qala Abu Burdah ibnu Niyar, qala Barwa' bin Azib, ya Rasulullah,
Inni nasabtu syati qabla shalah. Saya telah sembelihkan ya kambing saya sebelum sholat. Disembelihnya kambing saya. Wa araftu anna al-yawma yawm aklin wa syurbin. Saya tahu hari ini adalah hari makanan dan minuman. Hari ini kita banyak makan dan minum. Jadi kalau kita berangkat Idul Adha, disunahkan kita tak makan. Kalau sekiranya Idul Fitri, disunahkan kita makan dahulu. Ya. Kenapa tak makan Idul Adha? Supaya cepat kita sholat. Bila cepat kita sholat, cepat kita sembelih apa? Sembelih kambing. Yang punya kambing dah. Tapi kambing orang jangan dicuri. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu bi baiti. Aku ingin yang pertama sekali disembelih itu di rumahku adalah kambing. Fadzabahtu syati, maka aku potong kambingku. Wa taqaddaitu qabla an atiya shalah, maka kami makan sebelum datang salat. Nah, faqala syatuka syatul lahmi. Memanglah daging kambing tu daging apa? Daging kambing tu memang daging. Tapi maksud di sini mendalam nih. Syatuka syatul lahmi, maksudnya daging kambing kau tu adalah daging biasa. Daging apa namanya? Biasa. Daging biasa yang orang potong pada masa-masa hari biasa, bukan daging nusuk, bukan daging sembelihan untuk ibadah. Qala ya Rasulullah, fa inna indana inaqan hiya habbu ilayya min syataini. Sesungguhnya saya memiliki anak-anak kambing betina dan saya paling suka ya kepada saya daripada 2 kambing jantan. Apa itu jaziyani? Apakah itu memadai daripada saya? Qala na'am wa lan tajziya an ahadin ba'daka, dan tidak akan memadailah seseorang pun setelah kamu, kata Rasulullah SAW. Jadi di sini ada dalilnya tentang masalah penyembelihan korban itu adalah setelah sholat, bukan sebelum sholat. Nah, mana dalil dalam Al-Quran? Dalil dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ay salli salata Aidil Adha wanhar. Wanhar syataka au an'amaka. Hendaklah kamu sembelih kambingmu atau binatang hewan kamu, nusuk kakak. Mudah. Ada di situ Al-Quran mengatakan begitu. Bila mulai potong tu? Tanggal? Bila tanggal tu? Tanggal 10 sampai tanggal? 13, bukan tanggal 14. Tanggal 14 boleh tak? Boleh. Tanggal 14 boleh potong sembelih, tapi bukan nusuk, nah. Bukan nusuk. Jadi kalau begitu tanggal 10 potong sampai tanggal 13. Ada makanannya lagi disimpannya ke dalam freezer dia sampai tanggal 20. Boleh makan? Boleh. Nah, kau simpan, kau potong tanggal 13, kau simpan dalam apamu? Dalam freezermu sampai tahun depan, silakan. Nah, sampai tahun depan silakan. Itu mah kejadian di dunia ini begitu. Dah. Halal laka. Sebelumnya Rasulullah larang. Sebelumnya Rasulullah SAW larang untuk menyimpan daripada daging apa? Kurban. Apa penyebabnya? Karena pada tahun tersebut banyak orang yang kelaparan. Tapi setelah itu dalam keadaan hidup yang mudah, maka Rasulullah kata silahkanlah kamu simpan. Tapi jangan sampai 1 tahun lamanya. Nanti mati kamu. Sudah habis apanya kadaluarsa. Tahu kadaluarsa? Solahiyahnya habis. Jangan senyum-senyum. An Jundar bin Abdullah Al-Bajili radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, dan salat Rasulullah SAW pada hari nahar. Apa itu hari nahar? Yaumun nahar apa itu? Tanggal 10. Thumma khataba, kemudian beliau berkhutbah, thumma dzabaha, kemudian beliau menyembelih.
Faqala man dzabaha qabla an yusalliya, siapa yang menyembelih sebelum solat, falyadbah ukhra makanaha. Hendaklah dia menyembelihkan yang lainnya akan tempatnya. Apabila yadbah falyadbih bismillah, maka siapa yang belum lagi menyembelih, hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Jadi apakah wajib menyembelih dengan nama Allah? Istilah ulama, ada yang mengatakan siapa yang tak menyembelih dengan nama Allah, enggak dibilang gini, bismillahirrahmanirrahim, dia kata itu tak boleh makan. Ada yang mengatakan yang penting itu sembelihan bukan untuk bina apa, bukan untuk berhala sebagainya. Sudah dikatakan nama Allah juga. Enggak? Jadi sunnah punya kita, jadi mereka kata sunnah punya katakan bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dah menyembelih, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mau menyembelih atau orang yang dianya berkurban dan dianya mewakilkan kepada orang lain, maka sunnah hukumnya dia pegang ketika untuk menyembelih, dia pegang kambing itu atau lembu itu. Nah, ini lembu boleh pegang. Kau tak bisa dah potongnya, tapi kau wakilkan, pegang dia begini, pegang. Sudah kau pegang begini dia, sembelihlah. Paham? An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'aitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul 'Aid. Aku saksikan bersama Rasulullah pada hari Aid, pada habis salati qabla al-khutbah, maka dia mulai salat sebelum khutbah. Bila adzan wala iqamah, tanpa ada adzan dan iqamah. Jadi tidak ada waktu itu, tidak ada Allahu akbar, tidak. Tapi ulama-ulama mensunatkan dengan kalimat as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Sudah? As-salatu jami'ah atau salata jami'ah? Dua-duanya boleh katanya. As-salata jami'ah atau salatu jami'ah? Tiga-tiga boleh katanya. Salati pun boleh, suka hati lah. Anda sekarang ini Azhari, dah bukan ke Azhari. Jadi as-salata jami'ah kan. Sebab saya waktu di sana orang ribut perang. Datang kepada saya mengadu. Orang ini kata as-salata. Kemudian orang itu ribut semuanya. Kenapa as-salata? Selama ini as-salatu. Selama ini kami buat as-salatu. Kenapa buat as-salata? Dah pula. Kalau kau lah di situ, apa yang kau jawabkan? Ayo apa? Saja-saja. Hudur salata. Kenapa hudur salata? Mansub ala dia. Mansub kawan berapa? Di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab-kitab yang lainnya dikatakan yang paling bagusnya dia dinansabkan mansub al-iraq. Mansub al-iraq ya. Jadi iraq itu istilah suruhan. Al-jihada mana? Hayya. Ta'alau. Mana ayo. Dimasukkan dia. Dimasukkan atau ihdiru atau yang lain. Jadi dibuang. Jadi iqra ini adalah salah satu isim yang dinasabkan karena dibuangkan sesuatunya. Ya kan? Dan pernah sampai situ dalam Salah Ibn Aqil. Seperti al-asada ini juga dimasukkan. Al-asada. Ini bab apa ini al-asada? Tahdir. Dan sampai ke situ. Isim-isimnya dinasabkan yang dibuang benda-benda sebelumnya. Sampai itu paling penting itu antum pelajarilah. Isim-isim yang dimasukkan, yang dinasabkan disebabkan adanya pembuangan. Al-asada bukan maksudnya kalau kita bahasa kita singa begitu kan. Orang Arab pun juga gitu. Singa maksudnya ihdar asada. Hati-hati asad. Dah? Iyyaka wan nasba ja'al ni'raba. Itulah dia. Tapi belum sampai. Mata bidayah mubtada khabar pun belum sampai lagi ya saya nakil. Antum betul-betul belajar saya nakil, insyaallah taala bismillah. Kalau antum pandai saya nakil, diulang-ulang terusan insyaallah taala. Itu penting sekali. Dulu pernah kami buka di Zakhazi, buka pengajian saya nakil, tapi tak lama lah. Sampai bab apa tu dah tutup. Budak-budak semuanya sibuk belakang. Jadi yang kata
as-salata jami'ah mansubun ala i'rab, takdirnya apa? If'al atau ihdar. Mana-mana benda fi'il yang mengajak lah. Mana fi'il yang mengajak. Di Malaysia ada kan begitu kan? Kalau sebelum solat kan as-salata jami'ah, begitu kan? Jadi yang kita buat lagi as-salatu jami'ah. Syahidu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-'aid. Qabla abi salati qabla al-khutbati bila adhan wala iqamah, thumma qama mutawakki'an ala Bilal, kemudian beliau berdiri dan bersandar kepada Bilal. Ta'amara bi taqwallahi ta'ala, dan dia suruh dengan takwa kepada Allah, wa hatta ala ta'atihi, dan menyuruh dianya untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menganjurkan agar melaksanakan taat kepada Allah, wa wa'an nasa, beri mau'izah kepada manusia, wa dzakkarahum, dan mengingatkan mereka. Tsumma qada hatta atal nisaa, kemudian setelah itu berlalu, maka Rasulullah mendatangkan perempuan, wa'adhahunna wa dzakarahunna, maka Rasulullah memberikan mau'izah kepada perempuan dan mengingatkan mereka. Wa qala, maka Rasulullah mengatakan, ya ma'syaran nisaa. Ni tengok, ajarkan isteri kau betul-betul dah. Masalah ni isteri kita ni dah. Di sini kata Rasulullah, ya ma'syaran nisaa, wahai perempuan, tasaddaqna. Kenapa mesti sedekah? Karena ya sedekah itu adalah menjauhkan bala dan menjauhkan azab. Rasulullah kata ittaqun nar walau bisyaqqi tamar. Adalah kamu takut dengan api neraka walaupun dengan sebahagian sedikit daripada tamar, pohon kurma. Jadi perbanyak sedekah. Orang yang berbanyak sedekah, insya-Allah taala, ya Allah SWT akan jauhkan daripada azab neraka. Fa inna kunna aktsara hama bi jahannam, karena sesungguhnya kamu kebanyakan daripada kayu bakarnya jahannam. Faqamatin imra'atun min sitatin nisa'i. Faqamatin imra'atun min sitatin nisa'i, maka berilah seorang perempuan yang daripada pertengahan perempuan, sab'an al-khaddaini, yang rata ya daripada pipinya. Faqalat, maka dia kata, atau sab'an al-khaddaini, yang kemerah-merahan, ya kemerah-merahan daripada pipinya. Faqalat, maka dia kata, lima ya Rasulullah, kenapa begitu? Dia ingin katakan kenapa perempuan paling banyak apanya? Paling banyak masuk neraka. Lima ya Rasulullah, qala li annakunna tuktirna syakah, karena kamu katanya paling banyak mengeluh. Perempuan paling banyak mengeluh. Dikasih sama dia emas pun, ya Allah bang, kulitnya bang ni, emas ni kecil gila bang. Orang sebelah sana berkilo, dia kata berkilo. Dia kasih tak berapa gram pun kita tak juga syukur dia. Wataupun al-asyir, dan dia itu ya mengingkarkan suaminya, maka kata tidak taat terhadap suaminya. Jangan dia kafir kepada suaminya dah. Itu ingkar atau tidak taat kepada suaminya. Tidak taat kepada suaminya. Dia buatkan sama kamu nasi apa, nasi kangkang. Oh, nasi kangkang. Oh, istilah kau. Qala faj'alna yatasaddaqna min hulihinna, maka mereka bersedekah daripada perhiasan mereka, yulqina fi thawbi Bilal min aqrabihinna wa khawatimihinna, yang meletakkan mereka pada pakaian Bilal daripada anting-anting mereka dan cincin mereka. Nah, Ummi Atiyah Nusaybah al-Ansariyah qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidainil awatiqa wa dhawatil qudur.
Rasulullah SAW menyuruh kami untuk keluar pada Aidil Fitri dan Aidil Adha untuk mengeluarkan apa? Rasulullah suruh kita untuk mengeluarkan awatik, gadis-gadis pingitan, dawatil khudur. Karena awatik gadis-gadis, dawatil khudur juga demikian gadis-gadis pingitan. Lain gadis-gadis dan gadis-gadis pingitan. Kalau gadis-gadis itu memang biasa keluar-keluar. Ini kalau pingitan ini memang di dalam kamar terus, tak ada keluar-keluar lah. Mungkin kalau saya punya anak pun mungkin saya buatkan anak gadis apa? Gadis pingitan dah, tak keluar-keluar kau, insya-Allah nah. Insya-Allah akan tahu lah. Nanti dia tak boleh tengok-tengok anak saya tau. Kawin pun tidak, pada kata anak kita. Jadi ini namanya gadis pingitan. Tahu panggil pingitan tak? Bahasa Melayu itu. Yaitu perempuan yang tidak keluar-keluar dari rumahnya. Dia setelah dewasa tak boleh lagi nak keluar. Dalam rumah saja. Dia tunggu sampai meminangnya. Nunggu sampai yang meminang. Ini susah nak carinya. Susah sekarang nak mencari. Kerana kebanyakan perempuan sudah keluar dari rumahnya. Ya, ada yang keluar sampai ke London. Ada yang keluar sampai ke Korea. Ada yang keluar sampai ke Boston. Boston tak? Sampai ke Darwin dan sebagainya. Ada pulang sampai ke Kairo, ke Mansurah dan sebagainya. Macamlah dibuat ya. Ini bukan namanya apa? Perempuan-perempuan pingitan. Perempuan pingitan ini pemalu sangat. Jadi katakan Rasulullah sangat malu, lebih malu daripada perempuan-perempuan pingitan. Kalau kita tengok perempuan yang jalan-jalan sekarang ni, tak tahulah kita Malaysia ke Indonesia ke apa semuanya, yang pokoknya mereka jalan-jalan tengah jalan ni. Ini kalau kita tengok dia malu begini. Begini-begini malu kan? Bagaimana pula perempuan pingitan? Lebih pada itu lagi mungkin kot lah. Sebab mereka tak tengok laki-laki lagi. Mereka tak tengok laki-laki, mereka dalam rumah saja. Tapi saya pernah tertengok perempuan pingitan lah. Itu rahasia lah. Rahasia ligai insyaAllah. Wa amru hayyat, dan menyuruh Rasulullah kepada perempuan-perempuan yang haid ayat razilna musallal muslimin, agar dia menjadi daripada tempat perempuan muslim. Jadi disuruh juga perempuan keluar. Perempuan yang dalam keadaan haid disuruh keluar, dan perempuan yang dalam keadaan haid disuruh keluar, tapi tidak sama-sama mereka. Apa gunanya? Supaya menyaksikan keberkatan pada hari itu dan mendapatkan doa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menambah kegembiraan. Orang haid di rumah saja kan tak gembira raya rayanya itu kan. Dah. Kita ni sekarang terbalik begitu, banyak kita tengok begitu. Nak mau pergilah saya, kenapa? Halangan katanya. Ada juga laki-laki yang halangan rupanya. Wa biladin kunna nu'maru an nukhraja yaumul haid, dan kami disuruh untuk mengeluarkan pada hari haid, hatta nukhrajal, kami disuruh untuk keluar pada hari haid hatta nukhrajal bikra min khidriha, sehingga kami keluarkan orang yang bikir, yang perawan, yang perawan tinting. Di Jakarta sekarang dah susah mencari yang perawan. Auzubillah, summa auzubillah. Dengan kawin dengan orang di Jakarta, orang Medan boleh tak apa. Hatta nukhrajal bikra min khidriha, sehingga kami keluarkan orang-orang gadis daripada tempat bilik tempatnya atau tempat apa yang pingitannya. Hatta takhrujal khuyat, sehingga orang yang berhaid juga keluar. Wa yakabbirna bi takbirihi, maka kami bertakbir bagaimana takbir mereka. Tapi perempuan tak boleh takbir seperti laki-laki. Perempuan ada dia kayak gitu nih kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gawat kita itu. Yang begitu itu laki-laki. Yang perempuan itu cukup ikut begitu. Allahu Akbar. Kedengaran sama laki-laki dah. Karena perempuan memiliki suara gemaan yang membahayakan. Suara perempuan tidak aurat, dah. Suara perempuan tidak aurat, tapi suara perempuan adalah fitnah. Bila dia mengeluarkan suaranya lembut, menggema-gema. Ini dapat memukul hatimu, katanya gitu. Dah. Jadi jangan katakan suara perempuan aurat, tak. Suara perempuan ini boleh mendatangkan fitnah. Jadi makanya perempuan tidak dibenarkan untuk mengangkat suaranya, kerana takut nanti terjadi fitnah. Ya, waktu perempuan tak suruh azan. Kalau perempuan suruh azan, saya rasa yakin satu kampung tu ramai semua solat.
Bukan nak tengokkan solatnya, nak tengokkan datang perempuannya. Nah, jadi bolehkah perempuan berkhutbah berpidato? Boleh, perempuan berpidato tak ada masalah. Memberikan ilmu, pengajian dan sebagainya tak ada masalah. Banyak al-hufaz yang gurunya itu perempuan, ya. Wa yad'una bi du'ain, dan kami berdoa, dan mereka berdoa dengan doa mereka. Yarjuna barakata dzalika al-yawm wa tuhratahu, mengharapkan keberkahan hari itu dan kesuciannya. Nah, babu salatul kusuf, bab yang menceritakan tentang salat kusuf. Tengok dulu jam berapa lagi, sampai 30 menit sebelum